Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang anjuran mempelajari nasab dengan tujuan adalah agar orang tersebut dapat mengetahui tentu mahram, siapa mahramnya, siapa yang bukan mahram bagi dirinya, dan juga di antara tujuan atau anjuran yang dianjurkan oleh Nabi SAW dalam sabdanya, ihfadu ansabakum, jagalah nasab-nasab kalian, adalah agar menjadi wasilah untuk silaturahim. Pertemuan sekarang kita akan membahas tentang permasalahan yang ada pada budak. Apa hubungannya dengan pembahasan yang sebelumnya? Sekilas jika kita membaca tidak akan ada hubungannya, tapi apabila dicari-cari insya Allah ada hubungannya. Baik, kita masuk ke bab 39, hadis ke-74. Bab hal yaqulul maula inni min fulan. Bab apakah al-maula? Al-maula itu apa? Budak yang dimerdekakan oleh tuannya. Al-maula itu satu orang, kalau banyak namanya al-mawali. Al-mawali, dia bisa diartikan budak yang dimerdekakan oleh tuannya atau orang yang memerdekakan budak. Jadi al-maula itu punya dua arti. Apakah al-maula boleh mengatakan inni min fulan, sesungguhnya aku dari fulan? Maksudnya gimana? Maksudnya apabila ada seorang budak yang dimerdekakan, terus dia ditanya, kamu dari suku apa? Kamu dari mana asalnya? Nah, apakah boleh bagi budak ini untuk mengatakan bahwa aku berasal dari suku tuanku, aku berasal dari kabilah tuanku, tanpa menyebutkan asal usul aslinya dari mana? Nah, ini yang akan dibahas oleh Imam Bukhari pada bab ini. Saya ulangi lagi, apakah boleh bagi budak yang dimerdekakan al-maula untuk menyebutkan kabilah tuannya yang memerdekakan dia tanpa menyebutkan kabilah asli dirinya, di mana dia berasal? Paham sampai sini? Nah, ini yang akan dibahas oleh Al-Imam Bukhari. Beliau mengatakan, haddatsana Musa ibnu Ismail qala, telah menceritakan Musa bin Ismail, dia berkata, haddatsana Abdul Wahid ibn Ziyad qala, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad qala, dia berkata, haddatsana Wa'il ibn Dawud al-Laitsi qala, telah menceritakan kepada kami Wa'il bin Dawud al-Laitsi, dia berkata, haddatsana Abdurrahman ibn Abi Habib qala, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Abi Habib qala. Abdurrahman bin Abi Habib ini jamaah
ini adalah budak yang dimerdekakan. Dia termasuk maulah. Nah, coba antum lihat, seorang budak yang dimerdekakan, dia meriwayatkan hadis. Ini menunjukkan kepada kita bahwasannya di antara para budak-budak itu banyak di antara mereka menjadi seorang alim, banyak di antara mereka menjadi seorang ulama. Bahkan dalam ilmu hadis ada bab khusus mengenai para perawi yang mereka adalah mantan budak. Dan para perawi ini mereka menjadi imam di negerinya masing-masing kebanyakan. Dan banyak sekali perawi yang menjadi mantan budak. Dan ini menunjukkan akan kemuliaan budak di dalam Islam. Jadi Islam kita ini, agama kita ini, dia benar-benar memperhatikan masalah budak dan betul-betul memuliakan para budak. Karena memang di antara tujuan Islam datang itu adalah menghapus perbudakan. Itu tujuan utamanya. Tapi seperti yang saya bilang sebelumnya, ketika hendak menghapus perbudakan tersebut, Islam tidak bisa melakukan secara langsung. Tapi Islam melakukan sebab-sebab yang bisa menghapus perbudakan tersebut secara berangsur-angsur. Masih ingat sebab-sebabnya? Bagaimana Islam menghapus perbudakan? Yang pertama, bisa melalui mukatabah. Mukatabah itu budak mencicil dirinya sendiri ke tuannya biar bisa merdeka. Dari mana duit yang dia hasilkan? Dari zakat. Makanya di zakat ada yang namanya apa? Riqab. Ya, ada yang namanya riqab. Itu artinya budak. Dia dikasih itu untuk mencicil dirinya sendiri ketika ingin merdeka. Dan tidak boleh bagi tuannya menghalang-halangi keinginan dia. Atau mungkin dengan cara tabarruk. Tabarruk itu memang ada orang yang ingin berbuat baik sehingga dia ingin memerdekakan budak tersebut. Atau mungkin dengan cara menikahi budak tersebut. Ketika seorang tuan menikahi budak miliknya, kemudian budak tersebut menghasilkan anak, maka status budak ini menjadi istilahnya umul walad. Apa? Umul walad. Sehingga anak yang dihasilkan dari umul walad ini, maka status anaknya adalah merdeka. Sehingga dengan demikian perbudakan akan dihapuskan di dalam Islam. Nah, Abdurrahman bin Abi Habib ini seorang budak. Kembali di awal saya jelaskan bahwa dalam Islam banyak sekali budak yang menjadi alim. Contohnya wudhu kita misalkan, yang meriwayatkan hadisnya adalah seorang budak, yaitu Humron Maula Utsman. Humron yang dimerdekakan oleh Utsman. Itu hadis yang dia riwayatkan, yang menjadi tata cara wudhu yang kita praktekkan itu diriwayatkan oleh seorang budak. Di mana waktu itu Utsman menyuruh Humron mengambilkan sewadah air. Kemudian Humron melihat bagaimana wudhunya Utsman. Dikatakan dalam hadisnya sangat panjang sekali. Fa ghassala wajhahu, thumma ghassala biyadihil yumna, thumma ghassala biyadihil yusra, thumma ghassala ra'sahu, dan seterusnya. Kemudian Umar mengatakan, barang siapa yang berwudhu seperti wudhuku ini, Utsman mengatakan, beginilah aku melihat bagaimana Rasul SAW berwudhu. Itu riwayat Humron. Demikian juga ada namanya nanti Ibnu Abza, dia seorang budak, perawi hadis yang thiqah. Ada juga yang namanya Nafi'. Nafi' adalah budak yang dimerdekakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Belum lagi ada Wahsy yang membunuh Hamzah, itu seorang budak. Bilal bin Rabah yang adan, dan dia tukang adan Nabi SAW di Madinah. Adapun di Mekah tukang adannya Nabi siapa? Ibnu Umi Maktum. Ya. Di Madinah tukang adan Nabi adalah Bilal bin Rabah. Di Mekah tukang adan Nabi adalah Ibnu Umi Maktum, dan keduanya memiliki perbedaan lafaz antara adan Bilal dengan adan Ibnu Umi Maktum.
Kemudian ada juga siapa siapa yang dipanggang itu oleh kaum Quraisy? Hatib lupa. Taib. Intinya dalam Islam banyak sekali di antara perawi yang menjadi seorang alim. Bahkan dalam hadis dikatakan wasiat Rasul alaihi wasallam ketika akan wafat, beliau mengatakan wa in ta'ammaru alaikum abdun, meskipun yang memerintahkan kamu seorang budak, kalau yang diperintahkan itu betul, kalau budak itu menjadi pemimpin, meskipun dia seorang budak, sam'an wa ta'atan, ucapkan aku dengar dan aku taat. Ini kemuliaan dari budak. Nah, Abdurrahman bin Abi Habib ini mengatakan qala li Abdullah ibnu Umar. Abdullah bin Umar, yakni ibnu Umar, anaknya Umar, mengatakan kepadaku, mimman anta, dari mana engkau, dari suku mana engkau? Qultu min Taimi Tamim. Aku mengatakan aku berasal dari suku Tamim. Tamim merupakan kabilah Arab, bahkan dia termasuk di antara kabilah yang besar di bangsa Arab kala itu. Makanya semua orang yang berasal dari suku Tamim, di belakang namanya pasti ada nama At-Tamimi, gitu ya. Seperti Ustaz Abdurrahman, ya, At-Tamimi yang ada di Stai, hafidhahullah. Maka semua orang berasal dari Tamim, maka di belakangnya ada At-Tamimi. Dan ini kebiasaan dari bangsa Arab dalam rangka menjaga apa? Menjaga kabilah, menjaga marga, dan seterusnya. Nah, ketika dia mengatakan dari Tamim, maka Ibnu Umar bertanya lagi, min anfusihim au min mawalihim. Apakah yang dimaksud dengan Tamim itu adalah memang dirimu dari Tamim, atau karena engkau termasuk orang yang dimerdekakan? Maka dia mengatakan, qultu, aku mengatakan min mawalihim, dari budak-budak yang dimerdekakan oleh orang Tamim. Jadi budak-budak ini dia punya tuan. Tuan ini punya kabilah. Ketika budak ini dia lama dengan tuannya, maka orang-orang sekitar ini akan mengira bahwa budak itu berasal dari kabilah tuannya. Ketika dia dimerdekakan, apakah boleh bagi dia untuk mengatakan aku dari kabilah tuannya, aku dari Tamim, karena tuannya dari Tamim, aku dari Tamim? Ataukah dia harus mengatakan bahwa aku dari kabilah ini, kabilah aslinya sendiri? Nah, makanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia tanya, apakah engkau memang dari Tamim betulan, atau memang kamu dari Tamim karena kamu dimerdekakan? Ternyata dia mengatakan bahwa dia dari Tamim karena sebab dimerdekakan, dengan artian bahwa budak ini berarti dia memiliki asal usul kabilah yang lain, tapi dimerdekakan oleh budak yang oleh tuan yang berasal dari Tamim. Qala, lantas Umar mengatakan, fahalla qulta min mawalihim idan. Kalau begitu harusnya tadi kamu dari awal mengatakan dari mawali, bukan dari Tamim. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika tadi Ibnu Umar tanya, kamu dari mana, dari suku mana? Harusnya budak ini mengatakan bahwa aku dari kabilah ini, bukan mengatakan bahwa aku dari kabilah tuanku. Nah, seperti itu. Ini yang dibahas. Hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif, sehingga karena dia dhaif, maka seorang budak sebenarnya dia boleh mengatakan bahwa dia berasal dari kabilah tuannya. Tidak perlu dia boleh nggak mengatakan bahwa dia berasal dari kabilah dirinya sendiri. Dia boleh mengatakan bahwa dia dari kabilah tuannya. Tapi alangkah lebih baiknya ketika dia mengatakan bahwa dia berasal dari kabilah dirinya sendiri, baru dia menyebutkan dia berasal dari kabilah tuannya. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga nasab, dalam rangka menjaga asal usul aslinya. Jadi orang itu kalau ditanya sama orang lain, itu maksudnya tunjukkan identitasmu dengan jelas.
Jangan menunjukkan identitas orang lain. Seorang anak ditanya siapa bapakmu, maka anak ini juga harus bisa menunjukkan identitas bapaknya secara benar. Bukan siapa bapakmu dan dia nggak tahu. Nah, ini masalah. Ini masalah, ya. Baik. Kalau kita baca syarahnya di sini Syekh mengatakan la yasihu lil maula, tidak dibenarkan bagi seorang maula an yunsiba nafsahu, dia menasabkan dirinya ila qabilati mu'taqihi, kepada kabilah tuannya, mubasyaratan, langsung. Tapi wa yukhfi sifatuhu al asliyah, dan dia menyembunyikan sifat aslinya. Paham sampai sini? Jadi dia harus menyebutkan asal usul dirinya dulu, baru dia menyebutkan asal usul dari tuannya. Kemudian sampai sini ada yang mau tanya sebelum kita masuk ke hadis berikutnya? Assalamualaikum. Karena lagi cerita-ceritanya masalah Habib itu. Nah, dengan Bani Tamim atau Tamimi ini dikatakan berasal dari keturunan Rasulullah juga. Apakah benar? Wallahu a'lam, anak belum tes DNA dengan mereka. Iya. Tapi bukan sebuah permasalahan bagi saya pribadi untuk mengetahui seseorang apakah dia benar-benar asli dari Nabi SAW, asli keturunan Rasul atau tidak. Karena pada hakikatnya nasab di dalam Islam, kemuliaan nasab dalam Islam itu dia tidak menjadi tujuan utama. Nanti akan dibahas di hadis berikutnya. Tidak menjadi tujuan utama. Iya, nasab dalam Islam, kemuliaan nasab dalam Islam, dia memang memiliki keunggulan khusus, tapi dia tidak menjadi tujuan utama. Misalkan seseorang yang berilmu, tapi dia tidak memiliki nasab sampai Nabi SAW, dengan orang yang bodoh, tapi dia memiliki nasab sampai Nabi SAW. Mana yang dimuliakan? Yang berilmu, yang alim dalam Islam. Yang dijadiin imam sholat yang mana? Yang punya nasab atau yang enggak punya nasab? Yang enggak punya nasab tapi alim, itu yang jadi pemimpin dalam sholat. Yang enggak punya, yang punya nasab tapi dia enggak alim, jangan mundur dulu. Dia memang menjadi murajjih. Murajjih itu menjadi keunggulan, tapi dia bukan menjadi tujuan utama. Kalau misalkan ada orang yang memiliki nasab yang mulia dan dia seorang alim, maka dia memiliki kedudukan khusus karena tertolong dengan dua hal, nasabnya dengan alimnya. Tapi kalau ada misalkan seseorang yang dia tidak memiliki nasab yang sempurna, yang bagus, tapi dia di atas sunnah, di atas tauhid, di atas manhaj yang hak, maka orang ini lebih utama dibanding orang yang memiliki nasab yang mulia tapi dia tidak di atas Al-Quran dan Sunnah, banyak khurafatnya, banyak tahayulnya, manhajnya tidak jelas dan seterusnya. Memang nasab itu memiliki kemuliaan dalam Islam, tapi dia tidak menjadi tujuan utama. Hanya dia menjadi keunggulan tertentu bagi sepemilik nasab. Nah, kemudian pada bab yang ke-40, Al-Imam Bukhari rahimahullah membahas tentang seorang budak yang dimerdekakan oleh tuannya, maka budak itu akan dinisbatkan kepada kabilah tuannya. Semisal seperti ini, kalau ada seseorang dia dari luar kota, kemudian dia tinggal di Surabaya bertahun-tahun lamanya, maka otomatis orang yang berasal dari luar kota ini, misal dia ada suku Sunda atau suku Aceh misalkan, atau Bengkulu mungkin, ketika dia 20 tahun di Surabaya, maka orang-orang akan mengatakan dia adalah orang Surabaya.
Nah, ini yang menjadi dalil bahwa budak tersebut boleh menasabkan dirinya kepada kabilah tuannya ketika dia lama dengan tuannya, sehingga orang-orang sekitar menyangka bahwa dia kabilah si ini. Padahal bukan. Tapi budak tersebut boleh menasabkan dirinya dari kabilah tuannya. Sehingga kalau misalkan tadi tuannya dari Tamim, maka boleh bagi Abdurrahman bin Habib mengatakan aku At-Tamimi, meskipun dia bukan berasal dari At-Tamimi. Paham nggih? Baik. Coba dibaca, panjang sekali hadisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babu maula qaum min anfusihim. Hadatsana Amr bin Khalid qala hadatsana Zuhair qala hadatsana Abdullah bin Utsman qala akhbarani Ismail bin Ubayd an abihi Ubayd an Rifa'ah bin Rafi' an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Umar radhiyallahu anhu ijma' li qaumaka fajma'ahum. Hasbuk. Baik, sampai sini kita artikan pelan-pelan sekalian. Dari Rifa'ah bin Rafi', dia mengatakan anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Umar radhiyallahu anhu. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Umar radhiyallahu anhu seraya memerintahkan sesuatu. Nabi mengatakan ijma' li qaumak, kumpulkan kaumku untukku. Maksudnya Umar disuruh Nabi untuk mengumpulkan kaumnya. Siapa kaumnya Umar? Quraisy. Baik. Kaumnya Umar siapa? Quraisy, karena Umar berasal dari kabilah Quraisy, satu kabilah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuman berbeda suku, karena di Quraisy ada banyak suku. Dan yang paling afdol, yang paling tinggi di Quraisy adalah Bani Hashim, punyanya Nabi alaihi wasallam. Adapun Umar dia dari Bani Adi, nanti ada Bani Makhzum dan lain sebagainya. Dan Bani Adi termasuk yang dibawa di kalangan Quraisy. Ketika Rasul memintakan Umar kumpulkan kaummu, maksudnya Nabi menyuruh Umar untuk mengumpulkan kaum Quraisy yang ada di situ. Fajama'ahum, maka semua orang Quraisy waktu itu berkumpul. Ini kejadian ada di Madinah, bukan di Mekah. Jadi Nabi menyuruh Umar ini di mana? Di Madinah, bukan di Mekah. Lanjut. Qala aidan falamma hadaru ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam nafara alaihi Umar faqala qad jaba'tu laka qaumi. Tatkala mereka orang-orang Quraisy itu dari kabilah Quraisy datang baban Nabi di depan pintu rumahnya Nabi alaihi wasallam, dakhala alaihi Umar masuk menemui Nabi dan mengatakan qad jama'tu laka qaumi ya Rasulullah, aku sudah kumpulin semua kaumku. Ini terjadi di mana tadi? Di Madinah. Dan di Madinah waktu itu memang Quraisy masih diunggulkan. Memang Quraisy masih dijadikan pemimpin. Jadi Ansor punya pemimpin, Quraisy juga punya pemimpin. Kenapa kok Quraisy tetap diunggulkan? Karena Quraisy merupakan sebuah kabilah yang memang ahli dalam masalah kepemimpinan. Beda dengan kaum Ansor. Makanya Umar bin Khattab pernah mengatakan minna amirun wa minkum wuzara. Minna amirun wa minkum wuzara. Dari kami para pemimpin dan dari kalian wahai Ansor wuzara, para menteri-menterinya. Jadi senantiasa Quraisy tetap berada di atas kepemimpinan. Bahkan sepeninggal Nabi alaihi wasallam, kepemimpinan ini masih dipegang oleh siapa? Quraisy, 4 khalifah yang agung. Bahkan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah itu kebanyakan dari Quraisy. Bahkan hari kiamat nanti kita pun tetap dipimpin orang dari Quraisy. Siapa? Imam Mahdi. Imam Mahdi namanya aslinya siapa? Muhammad bin Abdullah. Persis dengan nama Rasul alaihi wasallam dan bapaknya Rasul alaihi wasallam. Dan dia dari mana? Dari Quraisy. Jadi memang Allah Azza wa Jalla melebihkan Quraisy di antara semua kaum yang ada waktu itu. Dan di antara alasan kedua kenapa Quraisy
Karena Quraisy pada waktu itu di bangsa Arab merupakan kabilah yang paling disegani oleh semua bangsa Arab. Sehingga untuk menjadi pemimpin itu hendaklah adalah orang yang disegani, orang yang mulia dan disegani. Sehingga ketika dia naik menjadi pemimpin, dia menyuruh sesuatu, menyuruh apa, maka bawahannya itu taat kepada dia karena dia menjadi orang yang disegani. Dan di dalam Quraisy sendiri jamaah itu dia tidak memiliki satu pemimpin. Masing-masing suku punya pemimpin. Paham? Quraisy itu banyak suku, masing-masing suku punya pemimpin. Makanya ketika peristiwa Hajar Aswad, mereka rebutan siapa yang berhak mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya setelah ada renovasi tersebut. Masing-masing pemimpin suku rebutan, aku yang berhak, padahal mereka semua dari Quraisy. Makanya solusi Nabi SAW apa? Batunya ditaruh di atas kain dan semua pemimpin memegang kain tersebut untuk dipindahkan ke dalam lubang Hajar Aswad tersebut. Dan setelah sampai lubangnya, maka Nabi yang meletakkannya ke dalam lubang. Jadi Quraisy memang adalah kabilah yang ahli dalam masalah kepemimpinan. Makanya ketika Rasul SAW ingin butuh sesuatu, maka Rasul akan memanggil Quraisy. Mereka pun berkumpul, kemudian Fasami dzalika al-ansar wa qalu qad nazala fi Quraisy wahyu. Maka perintah Nabi itu berkumpulnya Quraisy depan rumah Nabi terdengar oleh orang-orang Ansor. Lantas orang-orang Ansor nyeletuk, desas-desus, qad nazala fi Quraisy wahyu. Oh, ternyata akan ada wahyu yang turun kepada Quraisy sampai Nabi memanggil Quraisy. Kemudian anak sendiri ya, faja'al mustami'u wan nadiru ma yuqalu lahum. Lantas orang-orang yang mendengar berita itu, orang-orang yang ingin melihat berita itu, mereka datang untuk mengetahui apa yang akan disampaikan kepada Quraisy. Ini semangatnya orang-orang Ansor dalam belajar. Fa kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul pun keluar dari pintu rumahnya, faqama baina adhurihim, kemudian Nabi berdiri di tengah-tengah mereka, faqala, kemudian Nabi bertanya, hal fikum min ghairikum, apakah ada lagi yang selain kalian? Maksudnya Umar tadi di awal disuruh ngumpulin orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy sudah terkumpul semua. Nabi tanya lagi, apakah ada lagi orang yang selain kalian yang dari suku Quraisy atau mungkin yang termasuk bagian dari Quraisy? Karena seakan-akan Nabi ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Maka Nabi ingin apa yang beliau sampaikan ini didengar oleh banyak orang. Maka qalu na'am, orang-orang Quraisy yang di Madinah waktu itu yaitu kaum Muhajirin, dia mengatakan, "Na'am, ya. Fina halifuna, ada di antara kita sekutu-sekutu kita. Wa banu ukhtina, keponakan-keponakan kita yang mungkin ada orang Quraisy menikah dengan kabilah lain, kemudian dia punya anak, maka anaknya ini bukan dari kabilah Quraisy lagi, tapi dinasabkan kepada bapaknya." Paham ya? Mungkin ada wanita Quraisy yang menikah dengan kabilah lain, maka anak ini dinasabkan ke kabilah bapaknya, bukan ke kabilah Quraisy. Kata mereka, ada keponakan-keponakan kita wa mawalina, dan ada juga budak-budak yang kita merdekakan. Lantas Nabi alaihissalam mengatakan, halifuna minna, sekutu-sekutu kita adalah bagian dari kita, bagian dari Quraisy. Meskipun sekutunya itu dari suku lain, ketika dia menjadi sekutu Quraisy, maka kata Rasul, sekutu kita bagian dari Quraisy. Karena susah senang dilakoni. Kalau Quraisy susah, maka sekutunya nolong, gitu kan? Kalau sekutunya susah, Quraisy yang nolong. Maka sekutu kita itu bagian dari kita, teman kita itu bagian dari kita. Wa banu ukhtina minna, keponakan kita juga termasuk bagian dari kita, Quraisy. Meskipun dia suku lain, tapi dia masuk ke dalam Quraisy. Wa mawalina minna, dan budak-budak yang kita merdekakan itu termasuk ke dalam Quraisy. Dan ini yang menjadi inti bab kita sekarang, yaitu di mana budak dinisbatkan kepada
kaum yang memerdekakan dirinya, karena Rasul mengatakan wa mawalina minna, dan budak-budak kita yang kita merdekakan itu termasuk dari Quraisy. Kemudian wa antum tasma'un, dan kalian dengerin kata Rasul. Kenapa kok Rasul mengatakan sekutu kita itu kita, kemudian ponakan kita, budak-budak kita, antum dengerin kata Rasul. Ini kata Rasul, karena inna awliyai minkum al-muttaqun, karena wali-waliku kata Rasul, orang-orang yang aku sayangin di antara kalian itu bukan Quraisy, bukan ini, bukan. Tapi yang aku sayangi, yang menjadi waliku, yang menjadi pelindungku kata Rasul, al-muttaqun, itu yang bertakwa di antara kalian. Gak peduli nasabmu bagaimana, kalau kau gak bertakwa kau bukan waliku gitu. Itu kata Rasul. Ini luar biasanya Islam. Islam benar-benar mengangkat kedudukan budak. Padahal kita tahu tadi Quraisy itu termasuk kabilah yang sangat mulia nasabnya. Bahkan Quraisy termasuk kabilah yang bersambung nasabnya dengan Ismail alaihissalam. Makanya dia mulia. Bahkan dia menjadi pemegang pintu, penjaga Ka'bah, pelayan jamaah haji. Bahkan sampai sekarang kunci Ka'bah dipegang dari Quraisy di Mekah sana. Terus turun menurun dari cucunya lagi dipegang oleh Quraisy. Ternyata budak tersebut yang awalnya grade-nya rendah sekali kedudukannya, dinaikkan oleh Rasul, dia bagian dari Quraisy. Rasul jelasin, karena penolong-penolongku, orang-orang yang aku sayangi di antara kalian itu bukan Quraisy, tapi siapa? Al-muttaqun, yang bertakwa. Siapa yang bertakwa di antara kalian, maka dia termasuk di antara wali-waliku kata Rasul, pelindung-pelindungku, orang-orang yang aku sayangi, itu kata Rasul. Fa in kuntum ulaika fadaka, kalau kalian termasuk yang aku sebutkan kriterianya, fadaka, maka engkau termasuk waliku kata Rasul. Wa illa fanduru, tapi kalau enggak, nanti coba lihat di hari kiamat nanti. Kalau kamu bukan termasuk orang yang bertakwa kata Rasul, fanduru, maka lihatlah nanti, lihat saja nanti. La ya'tin nasu bil a'mali yaumal qiyamah, manusia tidak akan datang di hari kiamat dengan amal-amalnya. Kalau kamu bukan termasuk yang bertakwa, nanti di hari kiamat kata Rasul, kamu akan datang menghadap Allah bukan dengan membawa amal-amalmu. Wa ta'luna bil athqal, tapi kalian akan datang menghadap Allah dengan membawa dosa-dosa. Fayu'radu ankum, dan kalian pun akan diabaikan, tidak diperdulikan oleh Allah Azza wa Jalla, kalau tidak termasuk di antara orang yang bertakwa. Jadi enggak ada mulianya nasab-nasab ini di hadapan Islam. Nasabnya mulia, tapi Rasul enggak melihat itu. Rasul melihat takwanya, dan Allah juga melihat takwanya. Makanya Allah berfirman, inna akramakum indal atqakum. Yang mulia di sisi Allah bukan Quraisy, tapi orang bertakwa. Yang mulia di sisi Allah bukan Habib, bukan Syarifah, bukan Syarif, tapi orang yang bertakwa. Siapapun nasabnya, apapun nasabnya, dia bertakwa, mulia di hadapan Allah. Allah juga berfirman, Rasulullah bersabda, innallaha la yanduru ila suwarikum. Allah enggak lihat kepada bentuk kalian. Allah enggak lihat kalian ganteng, jelek, mulia, pejabat, rakyat jelata, pedagang, jual gorengan, jual gojek dan sebagainya. Allah enggak lihat itu. Ya kan? Walakin yanduru ila qulubikum. Tapi Allah lihat ke hati kalian. Kau mukhlis atau tidak? Kau bertakwa atau tidak? Allah lihat itu. Makanya kenapa kok para sahabat Rasul alaihissalam itu dijadikan seorang sahabat? Dalam hadis dikatakan karena Allah melihat kepada hati semua manusia. Dan Allah mendapati hati para sahabat adalah hati yang terbaik. Maka dijadikanlah mereka sebagai orang-orang yang menemani Rasul alaihi salatu wassalam. Itu ada hadisnya panjang. Jadi bukan sembarangan. Allah melihat hati para sahabat sebagai hati yang paling baik di antara manusia. Maka Allah pilih mereka menjadi para sahabat yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Luar biasa kata Rasul, kalau fa in kuntum ulaika fadak. Kalau kau termasuk orang bertakwa, kau termasuk waliku. Kau termasuk pelindungku kata Rasul. Wa illa, tapi kalau enggak, fan dulu, kau lihat saja. La yakin nasu bil a'mal yaumal qiyamah. Kau tidak akan datang dari kiamat bawa amalmu, enggak akan. Karena kau bukan orang bertakwa. Wa ta'tuna bil asqal. Tapi justru kau akan datang kepada dari kiamat menghadap Allah dengan membawa dosa. Fayu'radu ankum, dan engkau pun akan diabaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Enggak dipedulikan oleh Allah. Kau bawa dosa. Tsumma nada faqala. Kemudian agar Quraisy ini tidak berkecil hati, karena berkumpul banyak, ada budak, ada anu kan. Bahkan Bani Israel pun mereka enggak rela diri mereka disamakan dengan budak. Ya kan? Kapan? Ketika mereka minta raja kepada Allah karena bosan mendapatkan nabi. Saking banyaknya nabi, akhirnya mereka bosan. Mereka minta kepada nabi mereka yang terakhir itu agar Allah berikan raja karena mereka bosan. Ternyata Allah mengangkat raja dari kalangan bawah, grade rendah, bukan budak, grade rendah, yaitu Tolut. Bukan dari Bani Israel, dari kalangan rendah. Mereka protes. Qalu anna yakunu lana 'alainal mulku wa nahnu ahaqqu bil. Kenapa kok Tolut yang diangkat, kok bukan kita? Padahal kita adalah orang yang punya harta banyak dan kita lebih mulia daripada Tolut. Mereka protes karena mereka merasa lebih mulia. Sama dengan hadis ini, ketika berkumpul antara budak, orang-orang Quraisy, orang-orang mulia dikumpulin sama Rasul, ternyata Rasul mengatakan kalian semua sama. Tapi agar Quraisy tidak berkecil hati, maka Rasul menyebutkan kemuliaan Quraisy. Rasul mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, wa rafa'a yadayhi yad'uhuma ala ru'usi Quraisyin. Seraya Nabi meletakkan kedua tangannya di kepala salah seorang Quraisy. Meletakkan kedua tangannya di atas dua kepala salah seorang di antara Quraisy. Dan Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, harus ingat, inna Quraisyan ahla amanah. Sesungguhnya Quraisy itu adalah orang yang memiliki amanah, orang yang memegang amanah. Quraisy itu adalah orang yang amanah, tidak suka berkhianat. Man bagha bihim, barang siapa yang mencelakai Quraisy, barang siapa yang merendahkan Quraisy, itu. Barang siapa yang enggak suka sama Quraisy, kabbahullahu liman kharaihi. Kalau di punya anak, liman kharabihi. Maka Allah akan menyeret dia ke dalam jahanam dengan dalam keadaan man khara, tertelungkup. Ini termasuk privilege, keutamaan Quraisy, bahwa Quraisy itu memegang amanah. Quraisy itu adalah kaum yang suka memegang amanah. Siapa yang menghinakan Quraisy, maka Allah akan seret dia ke dalam jahanam dalam keadaan tertelungkup. Yaqulu dalika salasa marrat. Rasul mengucapkan hal tersebut 3 kali. Artinya ketika Rasul mengulang-ulang sebanyak 3 kali, berarti Rasul hendak memberikan apa? Penekanan. Hati-hati dalam menjelekkan Quraisy. Maka semua orang yang nasabnya nyambung sampai Quraisy, kita gak boleh menjelekkan mereka. Mereka punya kemuliaan, tapi kemuliaan mereka bukan tujuan utama. Bukan tujuan utama. Karena Rasul sudah mengatakan inna auliyai al-muttaqun. Wali-waliku itu orang yang bertakwa. Dan ini juga senada dengan walinya Allah Azza wa Jalla, di mana Allah mengatakan dalam surah Yunus, ala ketahuilah, inna auliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun alaihim walahum yaksanun, tidak akan pernah takut, tidak akan pernah sedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau beriman saja dia wali Allah, tapi derajat kewalian dia
tidak setinggi ketika dia bertakwa kepada Allah. Makanya Allah memberikan dua sifat, alladzina amanu, orang beriman plus wa kanul yattaqun, dan mereka juga bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin tinggi takwa seseorang, maka akan semakin tinggi derajat wali dia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Semakin tinggi derajat wali dia di hadapan Allah, maka dia semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Makin dekat dengan Allah Ta'ala, maka ujian dia akan semakin besar. Ujian dia akan semakin besar. Tapi ketika ujian dia semakin besar, maka pertolongan Allah akan semakin dekat, karena dia dekat dengan Allah. Contoh, masih ingat kisah Juraid yang kita bahas dulu di hadis yang keberapa anda lupa, bagaimana Allah uji Juraid dengan dikabulkan doa ibunya. Dengan cara ibunya berdoa, engkau tidak boleh mati sampai engkau memperlihatkan wajahmu di hadapan para wanita pelacur. Maka diseretlah Juraid sebagai bentuk pengkabulan doa ibunya, dan diperlihatkanlah dia di hadapan para wanita pelacur, dan dia mengira ini adalah doa ibuku. Tapi ternyata Allah tolong dia. Dengan cara apa? Dengan cara Allah jadikan bayi yang dituduhkan ke dia itu bisa bicara. Para ulama mengatakan ini karena sebab Juraid dekat sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian mereka mengatakan man ta'arraf ilallah firraha ta'arraf, man ta'arraf Allah fi syiddah ta'arraf firraha. Barang siapa yang dia dekat sama Allah, yang ingat Allah ketika dia berada di masa lapang, maka Allah akan ingat dia ketika dia berada di masa yang sulit. Juraid ketika dia lapang, dia ingat Allah Azza wa Jalla karena dia ahli ibadah, dia dekat sama Allah. Ketika ditimpa musibah, fisyiddah, kesengsaraan, kesempitan, Allah ingat dia, Allah tolong dia, Allah berikan dia ujian yang besar, tapi Allah juga tolong dia. Jadi ketika derajat wali kita semakin tinggi, ketakwaan kita semakin tinggi, ujiannya akan makin besar. Jangan harus siap itu. Kalau ingin tinggi dekat sama Allah, nggak ada ceritanya yang dekat sama Allah ujiannya biasa. Yang dekat sama Allah pasti ujiannya berat. Makanya Rasul mengatakan orang yang paling berat ujiannya siapa? Para nabi. Para nabi. Makanya Rasul mengatakan, Allah berfirman dalam surah Al-An'am, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Dan demikianlah kami jadikan kepada untuk semua para nabi aduan, musuh-musuh dari kalangan orang-orang mujrim, dari kalangan orang-orang yang berdosa. Selevel apa musuhnya? Selevel nabi, bukan selevel kita. Selevel nabi. Makanya Musa musuhnya Fir'aun, Rasul musuhnya Abu Jahal, Abu Lahab, selevel dia. Adapun kita, ya musuh kita nggak ada. Allah uji yang dengan ringan, itu pun kita merasa berat. Barangkali bisa dipastikan mungkin derajat wali kita masih jauh, masih pendek, masih rendah, belum tinggi. Karena kalau tinggi, mungkin Allah akan uji dengan berbagai macam ujian yang luar biasa. Nah, seperti itu. Faedah hadis, kalau kita baca kita nggak tuntut, mungkin kita cukupkan, karena intinya terletak pada bahwa seorang budak itu boleh menisbatkan dirinya kepada kaumnya. Sebagaimana ucapan Nabi tadi, budak-budak kita termasuk bagian dari kita. Dan yang paling penting adalah Quraisy punya kedudukan. Kemudian yang ketiga adalah bahwasanya seseorang itu, yang nomor satu ini, seseorang itu dia dimuliakan, dia mulia dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti kalau dia nggak bertakwa dia hina. Kalau dia bertakwa dia mulia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan maka barang siapa yang ketaatannya, yang ketakwaannya banyak, karena kathiral khairi fid dunya, maka dia adalah orang yang memiliki banyak kebaikan di dunia, rafi'ud darajati fil akhirat, dan ditinggikan derajatnya di akhirat. Makin tinggi takwanya, makin tinggi derajatnya di akhirat. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ada yang mau tanya?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena pernah dengar hadis bahwa bila tidak membaiat kepada Rasulullah maka akan mati seperti jahiliyah. Nah, Bukankah bisa dikatakan tadi bahwa Quraisy itu adalah yang paling cocok untuk sebagai pemimpin? baik. Maksudnya kenapa kita nggak membaiat Quraisy begitu kan? Ya. Jawabannya adalah di zaman sekarang siapa yang memilih mereka sebagai pemimpin? Karena pemimpin itu dipilih dengan dua cara. Anda lupa salah satunya. Yang pertama, mungkin Anda ingat kajian Surat Amal Baradraf. Dengan dua cara. Yang pertama dengan cara digantikan. Semisal Abu Bakar memilih Umar untuk menjadi pemimpin. Itu cara pertama. Terus yang kedua, pemimpin ini membentuk majelis syuro. Majelis syuro yang menentukan siapa yang berhak menjadi pemimpin. Atau cara yang kedua dengan cara dilakukan kudeta, tapi setelah pemimpinnya gugur, maka yang melakukan kudeta ini berhak menjadi pemimpin. Nah, permasalahannya adalah siapa yang berhak menjadi pemimpin sekarang dari kalangan Quraisy? Tidak ada, belum ada. Itu terkait dengan sejarah dahulu. Ketika kaum muslimin dipegang kekuasaannya terpecah belah, apalagi Eropa sudah masuk ke dalam bangsa Arab untuk memporak-porandakan mereka, menjajah mereka, tidak karu-karuan, sampai akhirnya yang awal dari Quraisy pindah ke Turki Utsmani. Dan tuh Turki Utsmani pun akhirnya juga gugur karena pemberontakan yang ada dalam negeri dari kaum muslimin sendiri yang mereka membelot ke arah barat. Dan sekarang dari mana? Wallahu a'lam. Yang seharusnya dulu bangsa Arab itu bersatu, sekarang menjadi beberapa negara. Siapa yang memecah-mecah? Orang-orang Barat. Orang-orang Barat yang memecah-mecah mereka, karena mereka menjajah Mesir dan lain sebagainya, dijajah oleh mereka. Adapun Saudi sekarang, kenapa Saudi? Dulu nggak ada Saudi. Dulu adalah kabilah-kabilah kecil. Siapa yang menyatukan kabilah-kabilah ini? Yaitu Raja Saud dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sehingga kabilah-kabilah yang kecil ini bersatu di bawah satu naungan kabilah, yaitu Dir'iyah, dan tumbuhlah menjadi satu negara yang bernama Saudi. Dipilihlah itu. Intinya adalah meskipun tidak ada dari kalangan Quraisy yang jadi pemimpin, siapapun pemimpin pada hari ini, maka kita berhak menaruh loyalitas terhadap pemimpin yang telah terpilih. Dan hal ini tidak seperti yang diklaim oleh sebagian ahlul bid'ah yang mengatakan bahwa pemimpin berasal dari kelompoknya masing-masing. Kemudian dia mengklaim siapa yang gak baiat maka dia kafir. Ya, emang yang memilih pemimpinmu siapa? Ya, kapan lalu dulu waktu SMA saya sholat di Al-Irsyad. Ampel itu sholat Jumat ada selebaran. Isinya adalah telah dibaiat, telah diangkat pemimpin Amirul Mukminin. Dari mana? Dari kelompok Al-Bid'ah yang bernama Khilafatul Mukminin. Mereka mengangkat seseorang untuk menjadi Amirul Mukminin. Loh, Masya Allah, Amirul Mukminin katanya. Jadi fulan tanda tangan bawahnya Amirul Mukminin. Berarti dia yang memimpin para ulama di Madinah nanti. Khawatirnya nggak bisa bahasa Arab, khawatirnya nggak tahu fikih, jadi Amirul Mukminin, gitu kan? Tidak seperti itu cara mengangkat pemimpin. Bahkan kalau dikatakan kau punya pemimpin, si bid'ah itu punya pemimpin juga, itu juga punya pemimpin. Ada banyak pemimpin kaum muslimin. Sedangkan kata Rasul, apabila ada dua orang pemimpin, maka harus dipenggal salah satunya. Harus satunya dipimpin. Siapa yang harus dipenggal? Kamu, atau kamu? Dan seperti itu. Akhirnya pemimpinnya itu adalah klaim masing-masing kelompok. Tidak. Dia diangkat oleh kaum muslimin. Nah. Oh, naam. Misalnya pembahasan nasab ini sudah bisa dengan pembahasan nasab yang sebelumnya, yaitu pembahasan nasab yang berhubungan dengan waris, kemudian berhubungan dengan
Baik. Budak itu masih masuk ke dalam pembahasan waris. Ya, ada dua terkait umul walad yang saya katakan tadi. Umul walad ketika dia tidak merdeka sampai tuannya meninggal, ya, dia dinikahi oleh tuannya, kemudian dia tidak merdeka sampai tuannya meninggal, maka semua harta yang dimiliki oleh umul walad ini menjadi milik ahli waris tuannya. Karena secara asal umul walad ini masih punya tuannya. Ketika tuannya meninggal dan dia belum merdeka, maka harta dia akan menjadi warisan yang diwariskan kepada ahli waris dari tuannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, umul walad ini ketika dia punya anak, maka anak ini akan mewarisi tuannya. Paham ya? Karena anaknya statusnya merdeka, maka anak ini akan mewarisi tuannya. Jadi ketika tuannya wafat, maka anak ini akan mewarisi tuannya. Dan mungkin wallahu a'lam bisa jadi dia juga akan mewarisi punyanya si umul walad ini, karena dia ahli waris dari bapaknya tadi itu. Jadi dia masih ada hubungan waris dalam Islam, dan ini termasuk kemuliaan dalam Islam tentang budak. Dan ketika umul walad dinikahin oleh tuannya, maka umul walad ini diperlakukan sebagai layaknya seorang istri, dimuliakan, dikasih makan persis seperti istri aslinya, tapi dia tidak diikat dengan hubungan pernikahan. Dan itu adatnya yang terjadi pada waktu itu terkait perbudakan. Jadi bukan Islam yang mencetuskan, Islam hanya merombak aturannya agar menjadi mulia ini orang. Bahkan umul walad ketika ditinggal oleh tuannya, dia boleh menikah dengan orang lain dengan status dia yang belum merdeka, dengan iddah. Masih ada iddahnya juga, persis seperti wanita kaum muslimin, dengan iddah sekali haid. Ketika dia sudah iddah sekali haid, maka dia boleh diambil oleh orang lain dan dinikahi oleh orang lain. Digauli istilahnya, bukan dinikahin, digaulin, tapi bahasa sopannya dinikahin. Bukan tanpa akad, bukan, tapi diambil menjadi punyanya. Nah, seperti itu. Jadi masih ada hubungan dengan waris. Lagi? Assalamualaikum. Jadi Pak Ustaz menjelaskan tentang Rasulullah yang memuliakan Al-Quraish, sampai Allah mengancam bagi mereka yang memuji atau menjelakai orang-orang Quraisy. Yang saya tanyakan, apakah zaman sekarang saudara-saudara kita yang menolak kaum Wahabi, maksudnya kaum Wahabi yang ada di Arab sana, ya khususnya yang ada sana dengan orang-orang Quraisy, apakah juga dapat ancaman semacam ini, Pak Ustaz? Naam. Wajazakumullah khairan. Ya, ketika dia mengolok para ulama kita yang nasabnya sampai ke Quraisy, ya ada ancamannya dilihat di hadis itu. Contoh ulama yang punya nasab dengan Quraisy itu adalah Syekh Abdul Razzaq. Ya, Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr. Nasab dia Al-Badr karena dia bernasab kepada para syuhada Badr. Dan para syuhada Badr kita tahu kebanyakan orang-orang Muhajirin dan Ansor. Nasab yang mulia. Ya, kalau mereka mencaci maki para ulama kita, para ulama Ahlussunnah yang ada di Saudi sana, yang ternyata punya nasab ke Quraisy, yang kebetulan yang dicaci maki yang punya nasab ke Quraisy, maka dia termasuk di antara hadis tersebut. Bahkan Anda nggak tahu At-Tamimi itu Quraisy atau bukan. Anda nggak tahu. Tapi di antara nasab yang mulia At-Tamimi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah At-Tamimi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi. Dia punya nasab ke At-Tamimi, termasuk kabilah yang besar di kalangan bangsa Arab. Walhasil ketika dia mencela seseorang yang kebetulan punya nasab dengan Quraisy,
maka dia bisa masuk ke dalam hadis tersebut. Karena kita dilarang mencaci Quraisy. Nasab sampai ke Quraisy, maka dia termasuk bagian dari Quraisy. Kalau secara umum maka yang khusus pun masuk. Secara umum yang khusus pun akan masuk. Ya jelas. Karena dia mencela secara umum, maka yang khusus pun pasti masuk ke dalam celaan dia. Maka semua orang yang dia cela, apabila khusus itu masuk. Jelas? Sudah? Allah taala alam bisawab. Semoga Allah mengampuni kita semua. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.